Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Hanifah dari Pendidikan Masyarakat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Apa itu komunikasi? Ya, definisi dan istilah komunikasi. Menurut Daryanto, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media tertentu untuk menghasilkan efek atau tujuan dengan mengharapkan feedback atau umpan balik. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communis yang berarti sama, communico, communication, atau communicare yang berarti membuat sama atau make to common. Secara sederhana, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan antara penyampai pesan dan orang yang menerima pesan. Adapun komponen-komponen komunikasi terdiri atas komunikator, pesan, media, komunikan, feedback, dan gangguan. Kemudian fungsi dan tujuan komunikasi. Fungsi komunikasi yaitu yang pertama untuk menyampaikan informasi, misalnya ilmu pengetahuan yang disampaikan lewat buku dan berita yang disampaikan lewat televisi. Yang kedua untuk mendidik, misalnya manusia tumbuh menjadi pribadi yang baik karena didikan yang disampaikan lewat komunikasi. Yang ketiga untuk menghibur, misalnya penyampaian rasa simpati ketika seseorang bersedih dan buku motivasi yang menghibur. Yang keempat itu untuk memengaruhi, misalnya sosialisasi kesadaran lingkungan, yaitu bentuk komunikasi yang memengaruhi orang lain untuk peduli pada lingkungan. Setelah fungsi komunikasi, ada tujuan komunikasi, yaitu yang pertama mengubah perilaku masyarakat, yang kedua mengubah sikap masyarakat, yang ketiga mengubah opini masyarakat. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam konteks sosial dan pendidikan. Fungsi sosialnya, yang pertama membangun hubungan, yang kedua aktualisasi diri, yang ketiga kelangsungan hidup, yang keempat kebahagiaan, dan kelima pembentukan konsep diri. Dan fungsi-fungsi komunikasi pendidikannya, ada fungsi informatif, ada fungsi deduktif, ada fungsi persuasif, dan ada fungsi rekreatif. Kemudian metode pendekatan komunikasi. Ada 4 pendekatan dalam komunikasi yang penting diterapkan. Yang pertama, pendekatan aktor atau subjek. Dalam pendekatan aktor atau subjek, seseorang melakukan komunikasi dengan mempertimbangkan tujuan dan manfaat bagi dirinya sendiri. Yang kedua, ada pendekatan objek. Pada pendekatan objek, pihak penutur mempertimbangkan perasaan serta pemikiran lawan bicara, sehingga komunikasi yang dilakukan dapat dimengerti dengan baik serta tidak menimbulkan kesalahpahaman. Terus yang ketiga, ada pendekatan emosional. Dalam pendekatan ini, kemampuan untuk memposisikan diri di pihak lawan bicara. Tujuannya hampir sama dengan pendidikan objek, yaitu melihat dari sudut pandang lawan bicara, apakah cara komunikasi kita dapat diterima. Namun, pendekatan ini situasi emosi yang lebih ditekankan. Lalu yang keempat, pendekatan eksplisit. Dalam komunikasi, pengetahuan eksplisit diperlukan untuk memperkaya pengetahuan kita tentang orang lain. Pengetahuan eksplisit bisa didapat dari berbagai sumber, misalnya dengan membaca buku, membaca artikel lewat internet, menonton berita, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sistem komunikasi intrapersonal. Sistem komunikasi intrapersonal yaitu suatu proses pengolahan informasi yang meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Dan komunikasi interpersonal terjadi di dalam diri sendiri atau komunikasi satu orang saja. Contoh komunikasi intrapersonal seperti melamun dan berhayal. Lalu sistem komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang terjadi dan berlangsung antara dua orang atau lebih secara kontak langsung, baik dalam bentuk dialog maupun percakapan. Komunikasi ini disebut juga sebagai komunikasi face to face.
yaitu komunikasi yang terjadi secara berhadapan atau saling bertatap muka satu sama lainnya sehingga respon dan rangsangan dari lawan komunikasi dapat diamati secara langsung. Contoh sistem komunikasi interpersonal seperti dua orang sahabat yang saling mencurahkan isi hatinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.